16 anak TK yang tertabrak mobil sang guru masih jalani perawatan intensif. Dana Widiatmika, mantan pegawai pajak yang secara online beromset ratusan juta berhasil terbongkar. Saudara, sebagian orang mesti akhir pekan kali ini dalam keadaan kelabu seperti yang dialami oleh warga di Taman Sari, Jakarta Barat pasca kebakaran yang melanda 2 toko onderdil. Laporan terkini lainnya kami hadirkan laporan langsung jelang Karnaval SCTV, pentas musik SCTV perdana dari rangkaian serupa yang akan berlangsung di 6 kota. Rekan Feby Grace akan memotretkannya untuk Anda. Saya Muhammad Akhir, bergabunglah di Liputan 6 Petang Sabtu 3 Maret 2012. Kita mulai laporan pertama dari Medan. Saudara, belasan anak TK Budis Bodhicitta yang tertabrak mobil sang guru hingga kini masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. 2 diantaranya bahkan terluka parah dan harus mendapatkan penanganan khusus di ruang intensive care unit atau ICU. 2 korban cedera parah, Yuanita dan Robert, saat ini masih ditangani di ruang ICU Rumah Sakit Columbia Asia. Keduanya mengalami patah tulang di bagian kaki dan dada serta cedera kepala. Sedang 14 korban lainnya, termasuk seorang dewasa, kini menjalani pengobatan di ruang perawatan. Rata-rata korban menderita luka, memar, dan trauma di kepala. Yang keluar dari rumah sakit hanya 2. Hanya 2? Iya. Berarti 17 orang? 18. Ya. Berarti keseluruhan tinggal 16? Keseluruhan yang masih dirawat 16 orang? Iya. Pihak rumah sakit membentuk tim dokter yang terdiri dari dokter anak, ortopedi, serta psikolog untuk merawat ke-16 korban. Kamera CCTV merekam detik-detik saat mobil Avanza menabrak 15 siswa TK Yayasan Pendidikan Budis Bodhicitta Jumat siang kemarin. Tampak mobil yang dikendarai MK mundur lalu menabrak para siswa yang tengah senam pagi di belakangnya. Meski telah memiliki surat izin mengemudi, pelaku yang berstatus sebagai guru di sekolah tersebut baru sekitar 5 bulan mahir mengemudikan mobil. Tuti Alawiyah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Reka ulang insiden tertabraknya 16 murid taman kanak-kanak oleh mobil gurunya gagal digelar pada hari ini. Reka ulang ini batal berlangsung, saudara, karena tersangka yang juga guru TK Budis Bodhicitta mengalami syok ketika melihat halaman sekolah. Halaman Taman Kanak-kanak Budis Bodhicitta Medan tampak ramai. Rencananya reka ulang insiden tertabraknya 16 murid TK oleh mobil gurunya akan digelar di tempat ini. Warga berdatangan ke lokasi ini karena merasa penasaran ingin mengetahui kasus ini. Mobil yang dikemudikan tersangka saat menabrak anak-anak TK pun sudah berada di lokasi. Sementara tersangka Marini yang juga guru di TK ini datang dengan mengenakan masker dan penutup kepala. Namun saat melihat halaman sekolah, Marini langsung syok. Reka ulang ini pun akhirnya dibatalkan dan Marini kembali dibawa ke kantor polisi. Marini yang baru berusia 22 tahun telah ditahan di Polresta Medan dan terancam hukuman 5 tahun penjara karena dianggap lalai sehingga menyebabkan orang lain terluka. Sementara pihak pengelola sekolah masih mempertimbangkan apakah Marini masih bisa mengajar lagi di sekolah ini atau tidak. Kita melihat dulu prosesnya, sekarang pokoknya kita punya aturan lain. Kita kalau salah ya salah. Kita lihat menjalankan dirinya. Yang pasti peristiwa itu telah membuat anak-anak TK korban tertabrak mobil merasa trauma. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, demi keamanan diri maupun orang lain, komunitas keamanan berkendara Road Safety Association berharap siapapun tidak memaksakan diri untuk mengemudi bila ternyata belum mahir. Pernyataan ini mengemuka terkait dengan adanya kecelakaan mobil di Medan, Sumatera Utara yang mencederai 16 siswa taman kanak-kanak. Meski telah mendapatkan surat izin mengemudi, si pengemudi sebetulnya baru saja sekitar 5 bulan bisa mengemudikan mobil. Rekaman CCTV ini menunjukkan 15 bocah siswa Yayasan Pendidikan Budis Bodhicitta tertabrak dan sebagian terlindas mobil yang dikemudikan seorang guru Jumat siang kemarin. Anak-anak yang terluka harus dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan.
Sang guru yang belum lama bisa mengemudi akhirnya ditahan dan diperiksa di Mapolresta Medan. Atau sudah mahir mengemudi atau baru pagi mengemudi? Baru kurang lebih 5 bulan belajar mengemudi. Tapi udah memiliki SIM, Mbak? Udah ada surat izin mengemudinya ada. Terkait peristiwa ini, demi keamanan diri maupun keamanan banyak orang lain, Komunitas Keamanan Berkendara Road Safety Association berharap para pengemudi tidak memaksakan diri mengemudi bila belum mahir. Jadi pertama itu ada rules, pengetahuan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Lalu ada attitude, bagaimana mereka beretika di jalan, bagaimana mereka berbagi jalan, gitu ya. Yang ketiga adalah skill atau keterampilan berkendara. Road Safety Association mengimbau para pengemudi memahami kendaraannya dengan baik sebelum mulai mengemudi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Sebelum kasus dugaan korupsi Dana Widiatmika mencuat, Saudara, PPATK telah melaporkan sebanyak 170 orang yang terindikasi melakukan korupsi. Bahkan 63 diantaranya adalah pegawai negeri sipil dengan usia di bawah 40 tahun. Tetapi nama Dana tidak ada dalam laporan PPATK itu. Apakah ini berarti adanya indikasi tebang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Seharusnya hari ini menjadi yang istimewa bagi Dana Widiatmika. Hari ulang tahunnya yang ke-38 harus dirayakan di balik jeruji Rutan Salemba. Kemarin Dana resmi ditahan karena kejaksaan mengaku punya cukup bukti menjerat dengan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Kisah Dana mungkin mirip dengan Gayus Tambunan, sama-sama pegawai pajak, sama-sama muda, tetapi memiliki kekayaan miliaran rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK telah mengingatkan banyaknya gayus lain di negeri ini. Pada pertengahan 2011, PPATK telah melansir adanya 174 orang yang memiliki rekening mencurigakan dan terindikasi melakukan korupsi. Beragam jabatan dari mulai bupati, wali kota, gubernur, polisi, TNI, anggota DPR, sampai 148 pegawai negeri sipil atau PNS. 63 diantaranya adalah PNS muda berusia di bawah 40 tahun. Tetapi Ketua PPATK Muhammad Yunus menyatakan nama Dana Widiatmika tidak ada dalam daftar 63 PNS muda yang dicurigai PPATK. Dari daftar yang diberikan PPATK pada penegak hukum, belum lagi didengar kelanjutannya. Tetapi di luar daftar matang yang diberikan PPATK, Kejaksaan Agung mengusut sendiri kasus Dana Widiatmika. Yang dari PPATK tetap kita dapat kita proses, dikombin dengan ada laporan dari masyarakat seperti itu. Ya, selalu kita lakukan seperti itu, di cross check gitu ya. Mantan anggota Satgas Anti Mafia Hukum Mas Ahmad Santosa meyakini Dana Widiatmika tidak sendirian. Hal ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal birokrasi. Semua pihak yang terlibat, apakah itu atasan, teman sekerja, bawahan, itu harus diungkap. Karena itu akan memudahkan pemerintah untuk memperbaiki sistem di dalamnya. Pengungkapan kasus Dana tentu ditunggu masyarakat. Begitu pula dengan daftar rekening gendut yang telah dilaporkan PPATK yang juga melibatkan aparat pemerintah, anggota DPR, bahkan penegak hukum sendiri. Tebang pilih penuntasan kasus korupsi seharusnya tak boleh ada di negeri ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, setelah penemuan harta senilai 100 miliar rupiah milik Gayus Tambunan, kini harta Dana Widiatmika menjadi sorotan karena diduga juga bernilai besar mencapai 60 miliar rupiah. Ini tidak sesuai dengan besaran gaji kedua mantan pegawai pajak itu, dan mulusnya manuver mafia pajak dinilai tak lepas dari lemahnya sistem pengawasan internal di Ditjen Pajak selama ini. Dari minimarket dan showroom mobil inilah Dana Widiatmika mengaku mendapatkan hartanya selain dari yang diwarisi dari orang tua dan mertuanya. Dari 60 miliar rupiah yang diduga dimilikinya, kuasa hukumnya menyebut Dana hanya punya 400 juta rupiah di beberapa rekening banknya. Sementara aset-aset milik Dana diakui hanya bernilai 1,2 miliar rupiah. Namun Kejaksaan Agung mengklaim telah memiliki bukti kuat terkait kasus ini. Pembuktian dari Kejaksaan kini dinanti. Sebelumnya KPK telah sukses menjerat Gayus Tambunan dengan total hukuman 28 tahun penjara untuk 4 kasusnya. Gayus pun dimiskinkan. Rumah, uang senilai 74 miliar rupiah,
2 mobil, dan 31 batang emas disita untuk negara. Mudahnya manuver para mafia pajak ini dinilai akibat lemahnya sistem pengawasan internal di Ditjen Pajak. Orang-orang seperti Gayus dan Dana ini tidak mungkin bekerja sendiri, ya. Dia pasti punya sindikasi di dalam. Nah, ini yang harus kemudian oleh Dirjen Pajak dilihat. Dia harus melakukan audit personal ya. Karena mungkin orang yang bekerja bersentuhan dengan oli tidak kecipratan oli. Olinya ini setiap tahun 1.000 triliun. Itu kalau dijejer dari Sabang sampai Merauke uang rupiah sampai berapa itu? Uang 100 rupiah gitu. Potensi untuk kecipratan oli itu pasti ada. Apalagi dengan sistem yang masih bolong-bolong seperti ini. Tak hanya Gayus dan Dana, masih ada 63 rekening mencurigakan milik sejumlah PNS yang tergolong muda yang dilaporkan oleh PPATK dan kini menanti penyidikan aparat penegak hukum. Raymond Kurniawan dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta.